Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Kita doakan semoga segenap keluarga besar dari Masjid Al-Ikhwan selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu Bu Haji Nafis, Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Kita doakan semoga segenap keluarga besar dari Masjid Al-Ikhwan selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu Bu Haji Nafis keluarga dari yang mewakafkan masjid ini meninggal dunia. Kita bacakan suratul Fatihah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah membahagiakan beliau dalam alam kuburnya insyaallah. Beliau Haji Nafis dan segenap keluarganya, Haji Abdullah dan juga Bu Anah serta semua keluarganya dan semua keluarga dari panitia-panitia yang selama ini bertugas di kajian Masjid Al-Ikhwan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang sudah meninggal dunia membahagiakan mereka semuanya insyaallah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, mengampuni dosa-dosanya, menutup aib-aibnya, meninggikan derajatnya, menjadikan kebahagiaan untuk mereka dari alam kuburnya sampai kelak di hari akhirat nanti. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Segenap hubabah, segenap syarifah, segenap pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, dan juga semua teman-teman baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semuanya, baik yang ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek. Semoga semuanya senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam syafaat dan bimbingan, dalam syafaat dan kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan kisah indah dari bidadari-bidadari bumi. Masih dalam silsilah bidadari-bidadari bumi, kita udah bahas dari yang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di yang zaman sekarang ini yang saya bukukan dalam kitab Bidadari Bumi. Itu yang diantara bidadari-bidadari yang saya temui ya. Kita udah pernah bahas Hubabah Haddada, kita udah pernah bahas Hubabah Zahra, Hubabah Tiflah. Bukan begitu? Sekali ini kita akan membahas Hubabah Bahiyah. Belum kan? Belum ya. Sering saya sampaikan, sering saya ceritakan, tapi yang versi lengkapnya mungkin belum pernah teman-teman terima. Sekaligus juga pembelajaran apa saja dari kehidupan wanita mulia ini. Sebelum kita mulai, saya akan kirimkan terlebih dahulu suratul Fatihah untuk Hubabah Bahiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima beliau dengan penerimaan yang indah, menjamu beliau dengan seindah-indah jamuan, mengangkat derajat beliau dengan setinggi-tinggi kenaikan derajat, dan juga kita semuanya yang hadir hari ini dan yang baik yang bercerita maupun yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangkan kita dari keberkahan Hubabah Bahiyah. Innallaha yaghfir laha wa yarhamha wa yataghashaha birrahmal maghfirah wa yaskinahal jannah birahmati sya'illahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudariku sekalian saya muliakan, kalau kamu datang ke Oman, tepatnya di kota Salalah, biasanya kamu akan dibawa untuk berziarah, dan yang masa-masa terakhir ini pasti kamu akan juga dibawa berziarah ke makam seorang perempuan salehah bernama Hubabah Bahiyah. Beliau seorang perempuan besar, walaupun tidak besar badannya kecil aja. Itu kayaknya ukurannya SSS. Kecil sekali Hubabah Bahiyah itu badannya. Pendek, kecil, kurus. Masya Allah. Saya berjumpa dengan beliau di tahun 2003. Saat saya baru kembali lagi dari pulang, kembali ke Tarim. Dari Indonesia, pulang kemudian kembali ke Tarim. Saya sudah sering dengar nama beliau. Hubabah Nur, guru saya, banyak menceritakan tentang beliau. Hubabah Ummu Salim, guru kita bersama, sering sekali menceritakan tentang beliau dan menyebutnya sebagai salah satu perempuan paling berpengaruh dalam kehidupan Hubabah Nur. Sehingga rasanya kayak telinga ini udah kangen sebelum ketemu orangnya. Saya tahu banyak di antara kita juga merasakan itu. Pernah kan ada orang-orang yang belum ketemu orangnya udah kangen duluan gitu. Udah cinta duluan. Artis K-pop. Bukan. Artis Korea ya. Teman-teman sekalian, jadi ini Hubabah Bahiyah, namanya udah sering banget saya dengar, membuat saya sudah kepengen ketemu sama beliau bahkan dari sejak sebelum-sebelumnya. Bahkan pelajar-pelajar yang duduk di pondok pesantren kami, maksudnya yang tinggal di pondok pesantren kami yang berasal dari Salalah, enggak pernah berhenti menceritakan tentang Hubabah Bahiyah. Bahasa mereka itu hiya jauharatna, katanya gitu. Dia adalah permata kami, berlian kami. Ini dijulukin sama warganya. Teman-teman saya sekalian, kalau anakmu bisa ngasih julukan kamu, kira-kira apa? Kalau suamimu ngasih julukan kamu tuh kira-kira apa? Di antara batu-batu, koral kayaknya ya. Masya Allah. Jauharatna katanya, berlian kami, permata kami gitu. Paling berharganya batu-batuan. Itu Hubabah Bahiyah. Jadi memang terkadang penting bagi kita untuk mengenalkan orang-orang soleh kepada anak dan keluarga kita. Penting. Sehingga mereka bisa tahu kepada siapa hati mereka seharusnya mengarah. Biar mereka tahu cinta mereka tuh seharusnya tertuju kepada siapa. Teman-teman saya sekalian, ceritain. Habis pulang majelis, habis ketemu sama siapa, orang-orang yang kamu kagumi. Apalagi di zaman sekarang ini. Yang mereka lihat di dunia maya, yang mereka lihat di internet, yang mereka lihat di media sosial dan lain sebagainya, yang diceritakan sama teman-teman mereka, terutama yang sekolah di sekolah-sekolah umum, adalah orang-orang yang
kita nggak kepengen hati mereka terpaut kepada orang-orang tersebut. Betul nggak? Yang diceritain kan tentang kalau dia perempuan, aktor, kalau dia perempuan, penyanyi, laki perempuan juga ya. Tapi biasanya kalau anak laki-laki itu lebih suka pemain bola, sampai hafal alamat rumahnya. Saya heran banget dah. Bener-bener saya kirain, loh kok bisa? Sampai tahu segala alamat rumahnya, sampai tahu dia punya anak berapa, nama anak-anaknya siapa. Saudaraku sekalian, almar'u ma'aman ahab, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang hanya akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Hati-hati sama rasa cinta yang ada di dalam hatimu. Hati-hati sama rasa kagum yang ada di dalam hatimu. Hati-hati menularkan kekaguman kepada anak-anakmu, keluargamu dari dalam hatimu menuju ke dalam hatinya. Kalau kamu ngerasa sulit untuk bisa mengenalkan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, karena memang juga sulit untuk mempertemukan mereka dengan orang-orang tersebut, apalagi mereka masih anak-anak, sekurangnya kenalkan mereka kepada orang-orang yang bisa mereka temui. Bisa mereka temui, bisa mereka dengarkan suaranya. Kenalkan dengan orang-orang mulia. Sebab nih ya, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, cinta tidak selalu bermula dari mata turun ke hati. Seringkali cinta berasal dari telinga turun ke hati. Kita nih nggak perlu cinta, nggak perlu jumpa buat bisa cinta. Kayak sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak kepada Sayyidah Fatimah Zahra misalnya. Saya cinta Sayyidah Fatimah, saya cinta Sayyidah Khadijah, saya cinta Sayyidah Aisyah tanpa harus berjumpa dengan beliau. Tanpa harus berjumpa dengan beliau. Teman-teman, akan tetapi perlu cinta untuk kelak bisa dapat berjumpa. Sebab almar'u ma'aman ahab, seseorang hanya akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Jadi hubabah bahiyah. Cinta sebelum jumpa. Jadi ketika hari itu saya baru banget pulang dari Jakarta, pulang ke Indonesia saya dari Tarim, kemudian kembali lagi ke Tarim hari itu. Saya udah istirahat bermalam, besok paginya jam-jam anak-anak sekolah, teman-teman saya sekolah, saya bilang sama teman saya mau ke rumahnya Hubabah buat store muka. Sekaligus ngasih tahu pada beliau bahwa saya udah datang gitu. Kayak istilahnya sowan ya, kalau istilah di Jawa. Saya pun sowan kepada Hubabah Nur. Saya sampai pada beliau, terus beliau bilang, alhamdulillah, lan wa sahlan, Halimah kamu udah datang lagi, bla bla bla, udah salim ini apa saya sampaikan salamnya orang-orang Indonesia kepada beliau dan seterusnya. Hubabah kemudian bilang, ini saya mau pergi majelis Halimah. Ah iya, Hubabah ba'iyah ma'ana, Hubabah bahiyah ma'ana. Beliau dengan mata berbinar-binar mengatakan, alhamdulillah Halimah, Hubabah bahiyah sama kita. Ruhtu ila Salalah fajibtu biha. Dia bilang saya kemarinan pergi ke Salalah, kemudian saya bawa tuh Hubabah bahiyah barengan nama kita. Saya dengar namanya disebut Hubabah bahiyah sekarang ada sama kita. Telinga saya rasanya kalau mata berbinar-binar. Kalau telinga apa nih? Enggak, terngiang-ngiang enggak gitu. Orang baru denger kok terngiang-ngiang. Pokoknya gitulah, langsung hati saya deg-degan gitu rasanya. Seneng banget saya mau ketemu Hubabah bahiyah gitu kan.
Terus saya bilang, "Fin dhal hin Hubaba?" Di mana nih Hubaba bahiyahnya? Dia bilang, "Fi sayyarah Halimah, syufiha." Dia bilang ada di kendaraan Halimah di mobil dan nungguin saya nih, kita mau pergi majelis barengan, ketemuin di sana. Saya pun seneng banget nih kan, deg-degan saya pergi ke sana, saya buka pintu mobil, Hubaba bahiyah sudah duduk di sana. Terus saya bilang sama Hubaba bahiyah, saya bilang, "Hubaba, saya sering banget sami'ti anki katsir," saya bilang gitu kan. Saya udah sering banget dengar namamu disebut-sebut. Saya sudah sayang cinta pada Hubaba dari sejak sebelum saya ketemu sama Hubaba. Hubaba kayak lirik aja gitu saya. Saya kemudian pegang tangannya, saya mau cium, ditarik sama beliau. Rasanya kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Kayak ditarik kasar gitu, tarik agak keras gitu. Terus saya masih kayak yang gak apa-apa. Hibur-hibur diri. Bilanglah saya, "Hubaba, ana Halimah al-Aidarus." Terus saya bilang, "Ida'ili, doain saya." Hubaba liatin saya. Terus dia bilang, "Mama isyrabak tad'i ilai." Kamu gak punya Tuhan apa buat kamu doa? Ya Allah, itu kayak ditikam sembilu. Memangnya kamu gak punya Tuhan sendiri buat kamu minta doa sama saya? Kayak gitu loh kurang lebih. Siapa yang gak sakit hati rasanya. Akhirnya saya tutup pelan-pelan tuh pintu. Seneng banget kamu. Biar Ustazah tahu rasanya ditolak. Biasa aja ya ditolak tuh. Cuman ya itulah pengalaman luar biasa berharganya. Saya jalan pulang ke Daruz Zahra sambil nangis. Sedih banget saya. Ya Allah, sedihnya saya. Yang saya pikirin tuh gini, dia ngelihat saya apa ya? Binatang apa nih yang dilihat nih? Ya Allah, kayaknya hina banget mungkin dalam pandangannya. Terus saya nggak nyalahin beliau, yang saya salahin adalah kamu tuh emang Halimah. Kamu tuh emang sok-sokan, kamu pikir kamu tuh siapa? Sok iye gitu. Ya Allah. Begitulah saya. Pulanglah saya dalam keadaan mata saya sembab. Teman saya cerita, "Kenapa Kak? Masih nangis tuh saya." Saya bilang, "Tadi habis ketemu sama Hubaba bahiyah." "Oh, terus?" Saya ceritain lah. Saya bilang begini sama beliau, jawaban beliau begitu. Saya minta doa, kemudian beliau juga malah jawab kayak gitu. Terus Kaiman nangis sakit hati, kata teman saya nih. Saya bilang, ya sedih banget saya. Teman saya ketawa, dia ngakak. Terus dia bilang kayak gini, "Emang Hubaba bahiyah emang gitu Kak?" Emang gitu? Saya langsung kayak merasa sia-sia nangis gitu. Saya bilang, "Emang Hubaba bahiyah gitu?" "Heeh. Nih tiap hari nih nanti juga waktunya sholat Hubaba bahiyah datang. Gak pernah mau jadi imam, maunya jadi makmum. Gak pernah mau baca doa. Habis selesai sholat kan doa tuh, tertibul Fatihah pas gak pernah mau. Hatta Hubabah yang udah minta. Pernah Hubabah Nur minta dia buat doa. Hubabah dia bilang, itu kalau di Arab tuh artinya enggak. Kalau iya, ya mesti latihan dulu, iya emang enggak. Karena ternyata
isyarat begitu aja nggak sama loh tiap daerah. Kalau kita kan kalau iya kan ngangguk-ngangguk. Atau tanda ngerti kan ngangguk-ngangguk. Padahal saya sih curiga aja ngangguk-ngangguk ngerti apa ngantuk. So iya gitu biar nggak kelihatan ngantuk. Ngangguk-ngangguk. Kalau iya kan kita ngangguk-ngangguk, kalau enggak kan kita geleng-geleng. Nah, kalau di sana enggak kayak gitu. Kalau kamu kayak gitu mereka malah bingung gitu. Karena memang enggak seperti itu isyaratnya. Mereka itu isyaratnya kalau iya, kamu udah makan. Kok kamu bisa duduk di dalam datang sebelum subuh ya? Kok kamu duduknya di luar datang habis subuh ya? Begitu kan? Kalau enggak tuh gitu. Gitu doang. Jadi itu ceritanya Hubabah Nur minta beliau buat baca doa. Hubabahnya enggak mau, Hubabah Bahiyahnya. Enggak mau. Paksain. Ayo Hubabah doa. Hubabah enggak mau, Hubabahnya enggak mau. Sampai Hubabah Nur bilang, halaftu billah. Saya sumpah, saya minta dengan nama Allah. Itu teman-teman, orang Arab tuh orang yang berilmu faham. Makanya jangan sembarang-sembarangan makainya. Orang tuh kalau minta dengan nama Allah, itu tuh gak boleh ditolak. Kalau ditolak, yang minta itu harus puasa 3 hari. Hati-hati nih, jangan gampang-gampang. Ya, tapi sih memang ngapain juga kita pakai minta dengan nama Allah gitu kan. Minta sama suami. Saya minta dengan nama Allah. Kamu transfer saya 10 juta. Kata suaminya, puasa ki sono. Puasa kalau minta dengan nama Allah tuh mesti dibayar pakai puasa. Halaftu billah gitu ya, sumpah dengan nama Allah. Itu Hubabah sampai dengan minta pakai nama Allah, teman-teman saudara sekalian. Hubabah Bahiyahnya tetap nggak mau aja, nggak mau beliau, tetap nggak mau. Terus teman saya cerita lagi, kemarin lebih seru lagi kak. Hubabah Nur itu kalau hormat cinta sama seseorang suka dibikinin syair-syair sama Hubabah. Akhirnya kayak semacam puisi-puisi gitu. Ceritanya beliau hadir satu majelis, duduk dari awal gitu. Mulailah Hubabah bisa saya bacaan, kalau nggak salah itu hadroh Basaudan atau apa gitu. Bisa saya Hubabah bacain syair itu. Engkau laksana cahaya, gitu-gitulah ya. Hubabah Bahiyah masih nggak paham bahwa itu yang dimaksudkan adalah beliau. Jadi beliau masih dengerin aja, duduk aja. Begitu disampaikan anti Bahiyah ka ismiki Bahiyah. Engkau begitu mewah seperti namamu Bahiyah. Bahiyah tuh kemewahan, keagungan gitu. Barulah Hubabah Bahiyah faham kalau yang dimaksudkan dengan puji-pujian tadi itu adalah beliau gitu. Katanya teman saya ini, Hubabah Bahiyahnya langsung berdiri dong kak. Keluar dari majelis dan gak balik lagi. Allahu Akbar. Jadi itu bukan tentang beliau tidak menghargai yang memuji, tidak menghargai yang menghargai beliau. Akan tetapi tawadhu yang sampai kayak ngerasa tidak pantas atas pujian apapun, tidak merasa berhak untuk apapun, dan menganggap orang lain semuanya lebih mulia daripada beliau.
Jadi kalau kita datang minta doa sama beliau, ya udah pasti ditolak. Beliau pasti akan berpikir bahwa doamu tuh lebih mustajab dari doa saya. Ngapain kamu minta doa sama saya? Itu teman-teman adalah seorang perempuan yang Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Jeddah, seorang ulama pada zaman tersebut, wafat sekitar 20 tahunan yang lalu. Saya sempat berjumpa dengan beliau beberapa kali, 2 kali lah mungkin saya pernah berjumpa dengan beliau. Berarti sekitar 15-17 tahunan yang silam beliau meninggal dunia di kota Jeddah, seorang ulama, guru dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru saya. Bayang gak? Gurunya guru saya Habib Umar bin Hafid, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Itu beliau mengatakan tentang Hubabah Bahiyah, ma fi fid dunya mithal Bahiyah. Di atas muka bumi ini sekarang gak ada perempuan setingkat Hubabah Bahiyah. Perempuan yang kayak begini nih, kamu minta doa kepadanya, beliau merasa bahwa doa kamu lebih mustajab daripada doa beliau. Gimana coba? Nata hatinya sampai bisa segitu tawaduknya. Saya kemudian jadi ngerti, jadi masalahnya bukan cinta saya yang tertolak. Masalahnya bukan saya bertepuk sebelah tangan, tapi masalahnya tentang hati yang setinggi langit, tapi merasa lebih rendah daripada bumi. Hati yang sebenarnya adalah berlian, permata, tapi dia merasa dirinya sebagai debu belaka. Itu menambah poin kekaguman saya kepada beliau. Wanita yang mutiara namun merasa dirinya debu belaka. Wanita yang setinggi langit tapi merasa seperti di bawah perut bumi. Wanita yang tinggi tapi merasanya rendah. Kita kan seringkali kebalikannya teman-teman. Betul gak? Kalau ada orang ngerendahin kita, dia belum tahu siapa saya. Emang kamu siapa? Gak tahu juga saya. Masya Allah, Masya Allah. Kadang-kadang kan hadir satu majelis terus susah dapat duduk di depan. Kita suka merasa bahwa sebenarnya kan saya tuh pantasnya duduknya di depan. Cuman orang-orang aja gak tahu siapa saya. Jadi gak apa-apalah, saya persilahkan kepada orang-orang. Ya Allah, ya Allah. Hati-hati nih sama rasa beginian. Hati-hati. Apalagi kalau dia merasa saya harus duduk di depan karena saya memang mestinya duduk di depan. Ya. Orang tuh biar tahu siapa saya. Saya ini kalau direndahkan, ya Allah, Engkau tahu ya Allah. Sakit hati saya ya Allah. Balaslah ya Allah. Dia telah merendahkan saya ya Allah. Itu yang suka doa kayak gitu apa enggak takut disautin malaikat? Malaikat kalau nyautin kamu gampang bener tuh. Emang kamu pikir kamu siapa? Ya Allah teman-teman, Masya Allah. Nih Hubabah Bahiyah nih. Berlian yang menyangka dirinya debu belaka. Bukan merendahkan untuk ditinggikan, bukan. Dari Hubabah Bahiyah saya belajar mengenai kerendah hatian yang sesungguhnya. Tawadhu yang sesungguhnya. Itu urusannya hati, itu urusannya mindset yang ada dalam pikiranmu sendiri teman-teman saudara sekalian. Hati kamu merasanya gimana? Dan bukankah Nabi Muhammad mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dari hatinya, yang di dalam hatinya terdapat sebiji dzarrah
dari kesombongan. Serem bener kita. Serem bener. Kayaknya kalau disebut-sebut tentang surga, kayak kita udah jadi ahlinya gitu. Kayak udah dateng tiketnya gitu. Nih tiket surga kamu, kayaknya tuh kayak gitu. Kalau diceritain tentang surga tuh kayak sok yakin banget kita bakalan masuk di sana. Kalau diceritain tentang neraka, kita tuh kayak yakin banget bahwa kita ini pasti selamat darinya. Kalau diceritain tentang Nabi Muhammad di akhirat, kamu kok kayak yakin banget bahwa kamu akan berada dalam rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, hati-hati sama rasa sombong. Kalau ada yang kamu anggap tidak menghargaimu, hati kamu rasanya kayak yang sembarangan dia. Kenapa dia bisa memperlakukan saya semacam ini? Kenapa dia bisa berbuat semacam ini? Nilainya jauh di bumi tapi ngerasanya kayak ada di atas langit. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba, ada berapa banyak orang besar merasa dirinya besar, dimuliakan sama orang-orang, diagungkan sama orang-orang. La yusawi indallahi janaha ba'udah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya bahkan tidak sampai ke sayap nyamuk. Nilainya bahkan tidak sampai sayap nyamuk. Sayap nyamuk aja enggak. Teman-teman, Allah kayak masih lebih sayangan sama sayap nyamuk daripada sama dia. Dia ngerasa kayak yang, wah saya dong. Orang gak tahu aja tuh siapa saya. Saya. Ngeri sama sifat satu ini teman-teman sekalian. Dan Hubabah Bahiyah mengajarkannya kepada saya tentang hakikat tawadhu. Semoga tak hanya jadi pelajaran begitu saja, melainkan menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam hidup saya, untuk saya bisa menilai diri saya dengan cara yang lebih baik. Sampai sekarang masih terus ngingetin diri dengan pelajaran-pelajaran dari Hubabah Bahiyah tentang ketawadhuan yang sesungguhnya. Merasa diri bukan sesiapa, padahal nilainya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu tinggi di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah, begitu tinggi di hadapan para nabi-nabinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia melihat dirinya kayak enggak ada artinya apa-apa gitu. Beliau bilang sama saya, ketika kemudian kami udah deket ya, beliau bilang sama saya kayak gini, Halimah, jangan sampai pujian orang kepadamu membuatmu samar melihat dirimu sendiri. Enggak ada nak. Enggak ada yang lebih tahu tentang diri kamu selain Allah dan diri kamu sendiri. Jangan sampai pujian orang kepadamu bikin lupa tentang siapa kamu. Siapa kamu? Jangan sampai. Di kali yang lain beliau bilang, dosa tuh alhamdulillah gak ada baunya. Aib-aib tuh alhamdulillah gak ada baunya. Andai Allah mau buka aib-aib kita, mungkin gak ada sesiapa pun berkenan untuk duduk di samping kita. Masya Allah, Masya Allah. Hati Halimah, hati, kata beliau. Hati. Kita yang tahu hati kita. Kita yang tahu nilai kita. Jangan sampai penilaian orang padamu membuatmu samar melihat dirimu sendiri. Kamu tahu siapa kamu. Kamu tahu siapa kamu. Kamu tahu seperti apa buruk-buruknya hatimu. Kak, Dek, Nak, kamu tahu.
Kamu tahu. Seperti apa buruk-buruknya hatimu, kamu tahu. Kamu tahu seperti apa perasaanmu ketika kamu berjumpa dengan orang yang tidak kamu sukai. Kamu tahu betapa busuknya hatimu. Kamu tahu keinginanmu terhadap dunia. Kamu tahu kerakusanmu, ambisimu. Kamu tahu perasaan dirimu seperti apa. Kamu paham siapa diri kamu. Kamu paham betapa sangat rendahnya dirimu. Jangan sampai penilaian orang yang gak tahu apa-apa, pujian orang yang sebenarnya gak tahu apa-apa dari diri kamu, membuat kamu ragu tentang diri kamu sendiri. Kamu solehah banget ya. Enggak sih, tapi ya iya. Kayak dalam hati kamu mengiyakan gitu. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kamu nih perempuan yang Masya Allah banget ya. Masya Allah apa innalillah, kamu yang tahu teman-teman, kamu yang tahu. Diri kamu itu ibarat alam semesta ini kan puter-puter nih ya. Alam semesta ini kan Allah punya hamba muter-muter nih. Kamu ini anugerah bagi semesta ataukah bencana bagi semesta? Kamu yang tahu. Kamu yang tahu. Kamu itu buat Nabi Muhammad, apakah seseorang yang membuat senyum beliau mengembang, ataukah seseorang yang membuat ngelus dada? Kok ada umat saya kayak begini? Siapa kamu? Jangan sampai pujian orang, penilaian orang, itu jika ada yang muji ya, jika ada yang muji. Apalagi kalau kamu gak ada yang muji juga, lah kok bisa-bisanya. Ngerasa begitu mulia, ngerasa begitu hebat, ngerasa bahwa orang tidak menghargai kamu. Teman-teman sekalian, saya sering sampaikan, kalau kamu merasa orang gak menghargai kamu, jangan-jangan bukan begitu, tapi kamu yang naruh harga kemahalan buat diri kamu. Jangan-jangan bukan orang tidak menghargai kamu, tapi kamu yang naruh harga terlalu mahal buat diri kamu. Bayanginnya gimana sih Ustazah? Biar bisa tawadhu kayak itu. Bayangin kamu jadi ahli neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Bayangkan jika dengan segala dosa-dosa yang telah kamu lakukan, Allah kemudian murka dan kemudian memasukkanmu ke dalam neraka. Seperti apa perasaanmu? Ketika kamu duduk di belakang, ketika kamu duduk di bawah pohon, ketika kamu duduk di halaman rumah orang pas pengajian, mungkin kamu akan berpikir yang pantasnya jadi ahli neraka masih diizinkan Allah buat hadir di majelis. Walaupun duduknya di halaman rumah orang, ya Allah makasih, ya Allah makasih. Begitu bakalannya. Begitu bakalannya. Bayangkan teman-teman. Bayangkan dirimu sebagai seseorang yang pantas untuk berada di dalam api neraka. Ustazah kok nyeremin amat sih? Lah emang iya. Menurut kamu gak mungkin gitu masuk neraka? Teman-teman saudaraku sekalian, bahkan Sayyidina Muhammad Al-Bagir alaihi ridwanallah, ketika satu waktu beliau adalah anak dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin adalah anak dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Fatimah, putranya Sayyidah Fatimah, putrinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lagi jalan barengan murid-muridnya. Tiba-tiba ada perempuan, nih si perempuan nih ya, nyuci ikan. Dari atas rumahnya kayak di tingkat 3 gitu.
Habis nyuci-nyuci ikan, air kotor-kotor itu, amis-amis itu, beliau lemparkan begitu aja ke jendela, buang begitu aja ke jendela, nggak pakai lihat-lihat yang di luar lagi ada siapa. Kena pas banget Sayyidina Muhammad Al-Bagir. Pakai baju putih, surban putih, di belakangnya ada murid-muridnya, kena air amis. Beliau segera tersenyum, kemudian mengangkat tangannya. Di saat murid-muridnya pada marah, kurang ajar bener sini. Ini pasti ini gak pernah ngaji nih. Kualat loh. Kamu gak tahu apa air kamu tuh. Makanya kalau mau buang air atau apapun itu lihat-lihat dulu. Saat murid-muridnya bereaksi dengan reaksi-reaksi yang macam-macam, beliau senyum sembari mengangkat tangannya. Ya Allah, yang pantas untuk api yang menyala berkobar di akhirat atas dosa-dosanya hanya terkena air adem di dunia. Terima kasih ya Allah. Keren. Itu hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Ngingetin betapa dosa pantas untuk membuat kita berada dalam api neraka. Jadi kalau enggak seneraka itu, seharusnya kamu syukuri teman-teman. Seharusnya masih kamu syukuri. Ada orang ngomong kasar sama saya, kenapa? Kenapa masalahnya? Kamu gak terima dia omongin kasar sama orang? Siapa kamu? Terkadang tuh orang yang ngomong kasar sama kamu, orang yang kamu anggap menyakiti hati kamu dan lain sebagainya, utusan Allah SWT buat ngasih tahu kamu bahwa kamu gak segitunya. Gak segitunya kamu tuh. Jangan ngerasa sok-sokan. Bisa jadi itu adalah nilaimu. Makanya guru saya namanya Syekh Umar Al-Khatib, salah satu dari guru saya, ngajarin saya fikih. Banyak saya belajar dari beliau selama di Kota Tarim. Teman-teman sekalian, Syekh Umar Al-Khatib pernah bilang begini nih, satu ucapan yang benar-benar bikin saya iya juga ya gitu. Beliau bilang, at-tawadu huwa sifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa awliyaih. Wa amma nahn fa ma'rifat haqiqatin nafs. Dia bilang tawadu itu kan merendahkan diri. Tuh ya. Nilainya itu misalnya 10, tapi beliau memposisikan dirinya kayak nilainya 6, 5 gitu kan. Kayak 7 gitu kan, namanya tawadu tuh. Orang yang seharusnya diperlakukan dengan mulia, tapi kemudian mendapatkan perlakuan kurang daripada itu. Itu namanya tawadu. Bersikap memposisikan dirinya kurang daripada nilai dia yang sesungguhnya. Nilai di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya beliau, tawadu itu, yang bisa tawadu itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka tawadu, menempatkan diri mereka lebih rendah daripada nilai mereka yang sesungguhnya. Amma minnana fa ma'rifat haqiqatin nafs. Kalau dari kita nih mau kita merendahkan diri kita sampai segimana, namanya bukan tawadu, melainkan tahu diri. Saya ketika dengar itu, iya juga ya. Sebisa apa kamu tawadu, teman-teman? Bisa jadi nilaimu lebih rendah daripada itu. Sebisa apa kamu merendah-rendahkan dirimu, bisa jadi nilai kamu lebih kecil daripada itu. Lebih rendah daripada itu. Maka belajarlah buat mengerti nilai diri. Tahu diri. Kalau hubababahiyah nih namanya baru tawadu.
Kalau kita namanya bukan tawadhu, tapi tahu diri. Hubab bahaya. Akhirnya saya karena emang udah terlanjur tahu betapa mulianya hubab bahaya. Saya yang waktu itu udah ditolak, saya tetap berusaha untuk mendekati hubab bahaya. Tapi nih pelajaran juga nih. Dekati orang dengan caranya didekati, teman-teman. Kita tuh kan kadang-kadang suka nggak kayak gitu. Kita mau ngedeketin seseorang itu dengan cara kita ingin didekati, bukan cara dia ingin didekati. Kalau orangnya nggak seneng digituin, ini jangan digituin, gitu. Hubab bahaya ini kan nggak seneng dipuji-puji, nggak seneng dimulia-muliain. Ya udah, pakai cara beliau itu gitu. Saudaraku sekalian, hubab bahaya. Habis saya sholat terus beliau di Daruz Zahra. Tapi itu tadi nggak pernah mau jadi imam, nggak pernah mau doa, nggak pernah mau apa-apa gitu. Saya habis selesai hubab bahaya sholat, kita lagi jalan, kayak nggak sengaja, padahal saya sengaja. Kayak deketin hubabah gitu, kayak nyampein kayak lagi jalan memang deketan gitu ya. Karena kan orang barengan bubar tuh. Terus saya bilang sama hubabah ya, hubabah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa hubabah. Songong banget gak sih? Kamu gitu, bisa gak kira-kira kayak gitu tuh, deketin orang-orang mulia terus bilang, semoga Allah kasih hidayah sama kamu. Itu saya lakukan buat hubabah ya, padahal dalam hati, belagu bener kamu Halimah. Saya bilangin sama hubabah, ya hubabah, semoga Allah ampuni dosa hubabah, semoga Allah tutup aib-aib hubabah, semoga Allah bersihkan hati hubabah, semoga Allah memuliakan hubabah, semoga Allah SWT senantiasa bimbing kamu hubabah, gitu-gitu. Terus dia gini, diliatin saya, terus dia bilang gini, wa anti keman, kamu juga, mudah-mudahan Allah juga kasih kamu seperti doa kamu buat saya. Habis itu beliau nanya, man anti, kamu siapa? Saya Halimah Halid terus. Demen bener saya dah. Dekati orang dengan caranya ingin didekati, teman-teman. Begitu kan? Bukan dengan caramu ingin didekati. Itu kalau kamu masih yang mendekati seseorang, ngambil hati seseorang dengan cara kamu ingin diambil hatinya kayak begitu, itu kamu sebenarnya tidak ingin mengambil hati dia, tapi kamu ingin memberi makan sama ego kamu sendiri. Paham? Ini saya mau kasih tahu ilmu besar ini. Kamu kalau misalnya, kenapa ya suami saya nggak sayang sama saya? Oke. Kenapa ya anak-anak saya tuh kayak nggak mau dengerin saya? Saya kasih tahu sebabnya. Karena kamu mendekati anak kamu dengan cara kamu ingin didekati. Bukan dengan cara anak ingin didekati. Kamu selalu berkata sama anak kamu, dengerin mama. Kamu gak pernah berpikir anak kamu tuh pengen didengerin kayak gimana. Kamu selama ini enggak nyari cintanya anakmu, tapi kamu mencari cinta dirimu dari anak-anakmu. Sama suami juga gitu seringnya. Kita selama ini tuh enggak nyari cintanya dia, tapi kita mencari cinta diri kita yang ada pada dirinya. Kita egois selama ini, hanya memikirkan keinginan kita sendiri. Setiap kali kita ketemu sama suami itu, yang kita pikirin adalah, kenapa dia nggak begini sama saya? Kenapa dia nggak cinta sama saya? Kalaupun misalnya lagi baik-baik gitu, pertanyaan kita sama suami, kamu sayang nggak sama saya? Kamu sayang nggak sama saya? Pertanyaannya begitu. Kapan ceritanya kamu bertanya pada diri kamu, sudah cukupkah sayang kamu sama suamimu? Sudah cukupkah kamu memberi kepada suamimu
rasa sayang yang dia perlukan? Ataukah selama ini suamimu selalu merasa bahwa dia dituntut olehmu untuk menyayanginya? Itu yang sering terjadi kayak begitu tuh. Ini kalau ada suaminya bakalan bilang, betul Ustazah. Bilangin tuh bini saya Ustazah. Gitu. Sama anak-anak juga gitu. Teman-teman saya sekalian, nih anak-anakmu nih. Kalau saya tanyain, gitu kan? Pasti makalannya begitu. Mama tuh selalu nyuruh begini, nyuruh begitu. Ini harus begini, harus begitu. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Kapan ada ceritanya kamu bertanya pada anakmu, nak kamu pengen mamah kayak gimana sama kamu? Enggak ada. Kita selalu menuntut orang lain. Tanpa bertanya pada diri kita, dia kepengennya kayak gimana? Dia kepengennya kayak apa? Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, itu sebabnya kenapa kita kesulitan mencari-cari cinta dari orang-orang di sekeliling kita. Barangkali itu juga sebabnya kenapa alhamdulillah guru-guru saya sayang sama saya. Saudara-saudara saya sayang sama saya. Nah, saya tidak pernah bertanya apakah guru saya sayang sama saya, enggak. Tapi saya selalu bertanya apa yang bisa saya lakukan untuk guru saya. Saya tidak bertanya apa yang bisa dilakukan saudara saya buat saya. Tapi saya selalu bertanya apa yang bisa saya lakukan untuk saudara-saudari saya. Ubah cara berpikirmu, maka akan berubah pula lah kehidupanmu. Kayak gitu caranya nyari cinta. Makanya kalau kamu punya anak 2, 3, 4, kalau kamu belajar ilmu ini teman-teman saudaraku sekalian, itu kamu akan paham bahwa setiap anak tuh treatmentnya masing-masing. Setiap anak tuh cara memperlakukannya beda-beda. Oh yang ini mesti diginiin. Oh yang ini bahasa cintanya tuh dengan kata-kata. Oh yang ini nih bahasa cintanya dengan pelukan, dengan perlakuan. Oh yang ini nih bahasa cintanya ini dengan servis, dengan kita layani. Setiap orang bisa punya beda-beda bahasa cintanya. Sehingga kalau kamu mau untuk tidak egois terhadap diri kamu akan bisa mempertanyakan apa sih yang diinginkan dia dari saya. Sehingga akhirnya kamu memperlakukan orang-orang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bukan apa yang kamu inginkan. Gampangannya gini deh teman-teman, kamu suka pisang goreng. Kalau kamu mancing ikan, apakah kamu taruh pisang goreng? Enggak. Kok kamu naruh pisang goreng? Oh, saya hobi pisang goreng. Tapi kan kamu mancing ikan. Emang ikan sukanya apa? Cacing. Oh enggak, saya enggak suka cacing. Lah, yang kamu cari itu ikan, bukan diri kamu. Maka taruhlah cacing. Walaupun kamu enggak suka cacing, kan kamu suka ikan. Ikannya makan cacing, taruh. 1, 2, 3, udah ada yang deketin tuh. Nah, gitu kan? Gitu tuh cara narik hati. Kasih apa yang dia sukai. Kasih apa yang dia inginkan. Sejak itu kita kemudian jadi deket. Saya suka deketin beliau. Gitu juga caranya deketin. Ngelihat Hubabah nih lagi baca Al-Quran. Saya deketin. Terus saya bilang, Hubabah saya tahu loh tafsirnya ayat yang Hubabah baca. Hubabahnya noleh sama saya. Kayak gimana Halimah? Saya ceritain. Ini Hubabah sebab nuzulnya begini. Untungnya punya modal saya. Gua bilang, jazakillah khair Halimah. Coba kamu yang baca Qur'annya. Saya baca tuh. Saya baca habis itu Bapak bilang, saya inget nih ucapan Habib Ali mengenai ayat ini. Beliau sampaikan. Kami pun sering berdua-duaan, duduk bersama. Sehingga saya pun mendengar banyak nasihat-nasihat indah
dari diri beliau. Ini ya, emas permata yang melihat dirinya sebagai debu belaka. Saudariku sekalian yang saya muliakan, terus begitu tuh Hubabah Bahiyah. Cintanya, sayangnya luar biasa. Orang yang kalau ada salah satu hal besar yang bisa saya pelajari dari diri Hubabah adalah tentang, teman-teman saya sekalian, saya ketika ketemu Hubabah Bahiyah itu usianya sekitar 96 tahun. Tua banget, deket 100 tahun. Tapi rasanya kayak saya temenan, dan jadinya tuh kayak nggak jauh beda gitu umurnya. Apalagi melihat kesehatan beliau. Jadi sekalian, Hubabah Bahiyah 96 tahun. Beliau bisa baca Al-Quran, matanya awas, tetap bisa lihat. Bahkan kepada Al-Quran yang kecil-kecil tuh beliau masih bisa lihat. Teman-teman saya sekalian, Hubabah Bahiyah nggak pakai alat bantu dengar. Hubabah Bahiyah jalannya ya ampun lebih kenceng daripada kita yang muda-muda. Bahkan saya pernah nih, kita nih rombongan pergi ziarah. Biasa kita kalau hari Asyura atau hari-hari tertentu biasanya memang suka pergi ziarah ke makam, ziarah ke orang-orang soleh gitu. Nah itu pernah waktu itu, tahun itu, bukan Muharram tapi ya ini ya. Bulan apa ya itu ya? Bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu saya bersama dengan Hubabah di bulan-bulan itu. Salah satulah dari hari-hari itu kami ada berziarah ke beberapa makam yang pakai keluar kota, jadi naik bis. Sampai kemudian udah habis ziarah kemana, pas sore kita nyampe ke makamnya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Makamnya tuh ada di lereng gunung dan buat nyampe ke sana ada 200 tangga. Serius sekalian, buat nyampe ke sana tuh tangganya 200 tangga. Itu kita udah habis kemana-mana, udah dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Jadi begitu turun, saya diajakin diskusi sama teman-teman. Ustazah, ini kita enaknya naik apa enggak nih? Emang Ustazah Halimah waktu itu udah Ustazah? Iya, saya sudah Ustazah. Saya udah ngajar dari tahun 2000 teman-teman. Saya berangkat ke sana tahun 1998. Saya sudah mengajar 1999. Saya udah ngajar. 1 tahun dari kedatangan saya ke sana itu saya kemudian diminta untuk mengajar. Dan saya mengajar pelajaran yang bisa dikatakan hampir paling banyak dulu di Daruz Zahra. Jadi iya, saya udah lama ngajarnya. Ini kalau ada teman-teman yang ngerasa ustazah yang viral, ustazah yang sekarang viral. Ustazah sebelum, saya pernah ditanya gini sama orang, Ustazah sebelum viral, Ustazah ngapain? Ustazah kemana aja sebelum Ustazah viral? Saya balik nanya sama dia, kamu sebelum saya viral, kamu kemana aja? Gak pernah ngaji sama saya? Saya udah ngajar di Indonesia tahun 2002. Tapi kemudian saya balik lagi ke Tarim dan balik lagi di tahun 2003. Mulai ada majelis-majelis yang secara rutin ada tahun 2003. Saya sudah mengajar di saat Amel masih SMP. Betul Mel? Sampai sekarang dia udah punya anak berapa Mel? 5. Kebayang betapa tuanya saya. Mereka pada nanya, Ustazah, banatlau bas fit tahad. Mereka bilang, Ustazah gimana nih, kita mau ziarah di atas nih, atau kita cukup ziarah di bawah aja nih. Itu udah pada capek nih, apa enaknya kita di ziarah dari bawah aja ya. Saya lagi diajakin diskusi nih. Ketika saya dengan ekor mata saya ngeliatin ada yang udah pada naik. Saya udah mau marah aja, siapa nih yang naik sebelum kita putuskan naik apa nggak naik. Begitu saya liatin, Hubabah Bahiyah. Begitu saya tahu bahwa itu Hubabah Bahiyah, saya bilang, Natla,
Udah langsung, yuk kita naik. Bawa bayi udah naik. Ya Allah, luar biasa. Itu 96 tahun. Teman-teman saya sekalian. Begitu pulang saya bilang, ya Allah bawa bayi itu Masya Allah. Yang saya cerita sama ada beberapa teman saya yang dari Salalah. Dia bilang, Ustazah, tahun kemarin Bawa Bahia pergi haji. Kayak 2 tahunan yang lalu gitu, Bawa Bahia pergi haji. Dan Ustazah tahu, Bawa Bahia naik ke Gua Hiro. Saya kemarin beberapa tahun yang lalu saya coba naik ke Gua Hiro. Alhamdulillah saya selamat, tapi beberapa teman saya menyerah. Maaf ya. Beberapa teman saya nyerah. Itu 2 jam perjalanan naik, 1,5 jam perjalanan turun. Dan setengah mati jalannya teman-teman. Ngos-ngosan setengah mati kamu ke sana. Bawa Bahia naik di usia sekitar 93 tahun. Ke Gua Hiro. Emang luar biasa. Ketika ngeliatin kulitnya Bawa Bahia nih, saya liatin ya ampun, kayak barang antik. Bener-bener banget. Kayak keriput yang memang kayak udah barang antik gitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saudara sekalian, memandang beliau dengan segala kekuatan tubuh beliau membuat saya faham ucapan para ulama, hafadnallah fis sighar fahafadnallah fil kibar. Kami adalah orang-orang yang menjaga Allah di masa muda, Allah menjaga kami di masa tua. Kami adalah orang-orang yang menjaga Allah di masa muda, sehingga Allah menjaga kami di masa tua. Sahibul kitab Abi Suja al-Asfihani, matan Abi Suja, Ghayatul Taqrib, Fathul Qarib. Ada yang tahu? Nggak tahu? Yang saya biasa ngajiin di majelis As-Safa. Nah itu, matan Abi Suja. Itu teman-teman, Abi Suja itu meninggal dunia di usia 120 tahun. Di atas usia 100 tahun, kekuatan badan beliau itu lebih kuat daripada anak-anak yang muda-muda. Sehingga akhirnya mereka pada nanya, kenapa kok bisa beliau punya tubuh yang sangat kuat? Di saat kami-kami ini masih umur 40-50 tahun udah kayak yang lemes banget, lelah banget gitu, kayak gak kuat apa-apa. Beliau kemudian mengatakan ucapan tersebut, hafadnallah fis sighar yarhamukillah fahafadnallah fil kibar. Kami adalah orang-orang yang menjaga Allah di masa muda, sehingga Allah menjaga kami di masa tua. Ya Ustazah terlambat kita nih. Iya kayaknya sih ya. Saya juga ngerasa begitu. Kalau lagi dikasih sakit ya emang maksiat banyak dulunya. Jadinya ya wajar aja dikasih sakit, mudah-mudahan jadi pengampunan dosa. Ini saya udah paham nih mak-mak nih ya. Kenapa kita banyak sakit kaki ya kan? Dulu suka pergi rera tancep kayaknya nih. Dulu suka pergi ke tempat-tempat yang kurang-kurang baik. Begitu kan ya? Kita nih ada banyak makanan-makanan yang gak jelas kehalalannya, makanya sering sakit perut gitu kan. Ya emang wajar aja lah Allah kasih kepada kita kekurangan-kekurangan di tubuh kita. Karena memang kita pun juga penuh kekurangan dalam hubungan kita dengan Allah SWT. Mata kita suka sakit, mata kita berkurang penglihatannya. Emang maksiat mata kita nih juga banyak. Kalau lagi dikasih sakit telinga, ya apalagi nih telinga juga. Yang kita dengerin suka sesuatu yang gak jelas. Apalagi kita perempuan nih, kalau lagi dikasih sariawan udah pantes banget dah. Betul? Betul. Tapi Ustazah ini masalah gaya hidup itu juga. Tapi juga selain daripada itu, bukankah penentu sehat sakit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi kita hanya berharap mudah-mudahan ketika kita dikasih sakit jadi penghapusan dosa bagi kita insya Allah. Jadi penaikan derajat kita insya Allah.
Ini amin bukan berarti kita minta sakit ya ini ya. Tapi kalau lagi dikasih sakit kita mesti ingat-ingat bahwa itu semua adalah cara Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat kita. Tuh Hubabah Bahiyah di usia segitu kekuatan tubuh luar biasa. Teman-teman saudara sekalian, selain daripada itu juga saya tuh sampai ngelihat Hubabah Bahiyah, ini orang jarang banget ya istirahatnya. Kami tinggal bersama di Daruz Zahra beberapa waktu yang cukup lama, beberapa bulan. Ini teman-teman banyak pelajaran yang diberikan. Salah satunya bahwa bersama dengan orang yang dituruni rahmatnya Allah, hatimu bahagia. Itu saya benar-benar merasakannya saat itu. Sampai-sampai saya kalau udah lagi mulai ada pikiran, ada pusing, ada galau, ada rasa-rasa yang gak enak gitu. Teman saya udah bilangin aja di masa-masa itu ya. Kak, kayak kelihatan sumpek banget sih kak. Iya nih, saya sebel banget begini, begitu. Kak, ke Hubabah Bahiyah gitu kak. Oh iya, ke Hubabah Bahiyah deh. Saya pergi ke tempat Hubabah Bahiyah. Saya salim sama beliau, saya duduk sama beliau, saya cerita sama beliau, beliau cerita sama saya gitu. Alhamdulillah ya sejak itu jadinya deket, jadi sayang, jadi cinta. Sampai sering juga beliau datang beliau tinggalnya di satu kamar paling deket sama pintu keluar. Tapi kadang-kadang dia masuk tuh ke asrama. Dan kalau udah beliau masuk ke asrama tuh geger tuh. Di asrama, Hubabah Bahiyah, nyariin siapa nih, nyariin siapa? Gitu kan. Udah nyariin. Bapak nyariin siapa? Fian Ghurfat Ustazah Halimah. Mana nih kamarnya Ustazah Halimah? Iya. Saya datang ke kamar beliau. Saya bilang, Bapak, cerita-cerita. Kadang-kadang hal-hal yang enggak, maksudnya bukan sesuatu hal yang ilmiah, bukan sesuatu hal yang sifatnya agama, hadis Nabi atau ayat atau apa gitu. Kita cerita-cerita aja, cerita-cerita hal-hal yang kayak receh-receh aja lah gitu. Cerita-cerita apa aja gitu, misalnya makanan kesukaan beliau cerita tentang apa atau apa gitu kan. Udah tuh kayak setengah jam berapa sampai kemudian azan saya keluar gitu ya. Hubabah Bahiyah juga biar sholat, saya juga mau sholat gitu kan. Begitu keluar teman saya nanya, gimana kak? Apanya? Sumpeknya tadi gimana? Sumpek apa? Lupa saya. Subhanallah. Emang segitunya teman-teman. Ternyata ada gitu orang-orang yang dengan kita duduk bersama dengan beliau, mendengarkan ucapan beliau, kayak semua permasalahan tuh kayak gak ada gitu. Kayak semua jadi kecil, kayak gak ada artinya. Subhanallah. Tahu kenapa? Rahmat Allah begitu besar datang kepada beliau. Sehingga kita kecipratan dari rahmat tersebut. Subhanallah. Beliau suka bilangin saya, waktu itu saya kurus banget. Kurus saya dulu. Kayaknya saya ukurannya S lah. Hubabah Bahiyah tadi SSS, saya SS lah. Itu Hubabah Bahiyah suka bilangin saya, Halimah, kamu nih harus makan. Saya bilang, Hubabah, katanya Nabi kita nggak perlu banyak makan. Katanya Hubabah Bahiyah, kamu harus makan. Kamu harus kuat Halimah. Saya bilang sama Hubabah Bahiyah, tapi Hubabah juga makannya dikit. Hubabah juga kurus. Hubabah juga gak suka makan. Hubabah Bahiyah bilang begini nih, kamu harus dakwah. Kamu harus ngajar. Kamu harus ngurusin, nanti kamu pulang, kamu urusin suami kamu. Itu kan saya udah nikah tuh, balik lagi kan. Kamu ngurusin hajatnya umat, kamu harus sehat Halimah. Saya sehat kok Hubabah. Ya tapi kalau kamu kurus gini kamu jadinya cepet sakit. Saya bilang kalau Hubabah, kalau saya Halimah tinggal urusan antara saya sama Allah. Sehingga saya gak perlu segitunya terhadap makanan.
Saya bilang, saya rasa saya nggak segitunya sama urusan makanan. Tapi kamu itu Halimah, kamu nggak makan karena ngikutin hawa nafsu. Kamu emang nggak suka makan. Jadi kamu harus makan buat kamu melawan hawa nafsu kamu. Kamu punya kebutuhan untuk itu, maka kerjain ini yang Allah inginkan dari diri kamu. Dari sana saya mengerti, terkadang makan ngikuti hawa nafsu, terkadang enggak makan juga ngikutin hawa nafsu. Yang penting itu bukan makan apa enggak makannya, yang penting jangan nurutin hawa nafsu. Makanya kalau ditanya, Imam Al-Ghazali menyebutkan, ketika ditanya ayul a'mali afdal, amal apa yang paling afdal? Imam Ghazali menjawab, amal paling afdal yang paling berat buat hawa nafsu kamu. Kalau kamu hobinya tidur, maka amal paling bagus adalah sholat tahajud. Kamu ngantuk banget setengah mati tuh. Kamu lawan hawa nafsu kamu bangun di waktu malam lagi enak-enaknya tidur, kamu paksain. Itu amal ibadah paling bagus buat kamu. Kalau kamu urusan ngurangin tidur gak seberapa, tapi hobi kamu makan, maka amal ibadah paling bagus buat kamu adalah puasa. Puasa aja. Itu amal ibadah paling bagus sama kamu. Nanti waktunya buka, jangan kamu ikut-ikutin semua hawa nafsu. Makanan dari ujung ke ujung. Pastel, sambusa, lontong. Segitunya bilang makanan pembuka. Apaannya pembuka itu? Udah penuh gitu sampai pas lagi sholat. Ya Allah, ya Allah. Kalau belum kena nasi katanya belum makan. Saya kok kenyang ya padahal belum makan. Apa kabar lontong? Apa kabarnya roti? Ya Allah, kolak, gado-gado, segala semuanya dimakan. Saudaraku sekalian saya muliakan, dari Hubabah tuh kita tahu ternyata amal ibadah itu, yang disebut amal ibadah adalah penahanan terhadap hawa nafsu. Gitu. Termasuk dosa apa yang ditinggalkannya paling bagus, atau semua dosa perlu kita tinggalkan. Tapi apa nih yang paling bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah adalah yang paling kamu senengin. Yang paling kamu senengin. Kalau kamu orangnya suka marah-marah, maka dosa yang harus kamu tinggalkan nomor 1 adalah marah-marah. Kalau kamu demennya sama duit, gitu. Jadi semua tuh tergantung dari senengan kamu terhadap apa gitu. Dan itu tuh dalam meninggalkan hawa nafsu, di sana terdapat segala kebaikan-kebaikan. Saudaraku sekalian, hal lain yang saya pelajari dari Hubabah Bahiyah. Teman-teman saya sekalian, Hubabah Bahiyah ini kan tinggal Daruz Zahra, ya. Beliau punya kamar, maksudnya kamar paling depan itu, beliau tuh tinggal di situ. Itu, saudaraku sekalian, ada masjid kan, kami punya musola lah ya, Ahlil Kisah. Disebutnya musola Ahlil Kisah Daruz Zahra itu. Waktunya Ramadan kan kita ganti-gantian, bukan ganti-gantian, maksudnya kita beribadah tentu saja. Dan teman-teman itu kan waktu tidurnya nggak sama nih. Jadinya kan memang masjid kelihatannya kayak rame terus. Ada aja yang lagi sholat di situ, ada aja yang lagi baca Quran di situ, ada aja yang lagi buka kitab di situ gitu. Karena kan memang anaknya banyak dan itu kan libur tuh kalau bulan Ramadan. Jadi kecuali kegiatan-kegiatan yang selalu bersama, selebihnya teman-teman tuh kan bulan Ramadan, bulan ibadah, jadi ganti-gantian di masjid. Satu hari beliau berjumpa, saya menemani beliau berjumpa dengan putranya Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, sahibul kitab Maulid, sahibul Maulid, Habib Ali Habsyi, Simtud Durar. Nah itu beliau berjumpa dengan putranya, cucunya jadi Habib Ahmad bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Beliau kemudian bercerita kepada Habib Ali,
Saya ketika beliau dengar cerita itu, ya Allah, orang kalau hatinya bersih bisa begitunya. Beliau bilang begini nih sama Habib Ali Habsyi, sama Habib Ahmad bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Dia bilang, Ahmad, saya ini tinggal di Daruz Zahra. Itu orang-orang kayak malaikat. Saya langsung noleh. Kayak perasaan kita yang ngelihat Hubabah Bahiyah ada yang kayak malaikat. Itu Ahmad, mereka gak berhenti-henti ibadah. Tiap saya masuk ke masjid, mereka ibadah. Tiap lagi saya keluar nih, karena saya ngantuk, saya mau tidur, saya masuk lagi, mereka lagi ibadah. Kayaknya tuh mereka gak tidur ibadah mulu. Saya liatin, saya dalam hati kayak mau jawab gitu. Kami gantian, Beb. Kami gantian. Maksudnya kita sih ibadah ganti-gantian. Nah Hubabahnya aja gak ganti-ganti. Jadi Hubabah masuk ngeliat, lagi pada ibadah nih. Hubabah keluar kamar mandi masuk lagi pada ibadah nih. Padahal orangnya udah ganti-ganti. Saya kemudian jadi mikir, Masya Allah. Setiap orang melihat dirinya pada diri orang lain. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin adalah cermin bagi orang mukmin yang lainnya. Jadi kalau kamu ngelihat orang, kemudian kamu bilang, ih si ibu itu kan, yang tukang gosip itu kan. Itu artinya kamu juga tukang. Ih si itu tuh tetangga saya tuh, yang suka gak nurut kan sama suaminya, berantem mulu. Itu juga karena kamu kayak gitu. Terus si ibu itu tuh yang suka marah-marah sama anaknya. Mau ngaca dah. Kamu pernah gitu apa enggak? Iya sih Ustazah, tapi saya gak sering dia. Iya tapi kamu juga kayak gitu. Setiap orang hanya akan melihat kepada orang lain sisi-sisi yang dia melihat tentang dirinya sendiri. Makanya kenapa Hubabah Bahiyah bisa husnudzon sama anak Daruz Zahra di saat yang beliau selalu suudzon kepada dirinya sendiri, adalah karena beliau melihat hal tersebut. Emang dirinya beliau begitu, jadi beliau lihat orang-orang tuh kayak gitu. Dia bisa melihat cahaya-cahaya dalam diri orang lain, bukan kegelapan-kegelapan yang ada dalam diri orang lain. Kenapa kita selalu melihat sisi-sisi gelap dalam diri orang lain? Karena kita pun juga dipenuhi dengan kegelapan. Sadari itu. Yuk belajar buat husnudzon kepada orang lain. Teman-teman sekalian, saya kemudian pisah sama Hubabah di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah Hubabah diajak Habib Umar, Sayyidil Habib Umar untuk haji. Beliau kemudian sekaligus pamitan sama kita semuanya, beliau berangkat ke sana. Berangkat ke Mekah. Saya kemudian janjian sama Hubabah, saya bilang saya kepengen ketemu lagi sama Hubabah. Entah dimanapun, pokoknya saya berharap saya dapat berjumpa dengan Hubabah. Hubabah pegangin tangan saya, kemudian bilang kita akan berjumpa lagi Halimah. Beberapa bulan kemudian saya kembali ke Indonesia. Kemudian beberapa bulan sesudahnya saya dapat undangan dari Salalah Oman, dari murid-murid Hubabah Bahiyah yang ada di Oman, dari jamaah Hubabah Bahiyah yang ada di Oman. Beliau meminta saya untuk datang dan memberikan daurah. Daurah itu semacam pesantren kilat ya, untuk ibu-ibu yang ada di sana selama kurang lebih 2 mingguan. Jadi saya pun kirimin tiket dan lain sebagainya untuk berangkat pergi ke Salalah Oman. Sehingga sekalian saya tinggal sama beliau. Saya ditinggalkan di satu rumah kontrakan gitu. Nah saya biasa datang pagi itu, waktu duha jam 10-an. Kemudian kita ngaji sampai duhur. Duhur kayak jam 1-an gitu kita pulang.
pulang, kemudian nanti kumpul lagi ba'dal futur, sesudah buka puasa, sesudah makan malam. Nah, itu untuk sholat isya, sholat tasbih, sholat tarawih, kemudian sholat witir, dan witirnya biasanya 11 rakaat. Kemudian sesudahnya itu pengajian saya. Waktu hari pertama saya nyampe, ya Allah rasanya kayak mau jatuh saya. Sholatnya lama banget. Witirnya tuh 11, setiap satu rokaatnya baca satu makro dari surat Yasin. Jadi surat Yasin dibagi 3, gitu ya. Jadi setiap 3 rokaat hatam, 3 rokaatnya lagi hatam lagi gitu, kayak gitu tuh surat Yasinnya. Terus habis itu pokoknya panjang banget dah sholatnya, panjang banget gitu. Saya tuh kayak ngantuk-ngantuk. Jadi saya berharap gimana nih caranya biar saya bisa semangat sholat gitu. Akhirnya yang imamin bukan saya tentu saja, saya di soft beberapa gitu. Saya lihat Hubab Bahiyah begitu kayak sholat masih baru awal-awal, saya udah ngantuk banget. Hari pertama saya datang kan habis terbang, berapa kali terbang gitu. Akhirnya saya pamitan sama orang-orang di situ, saya bilang, boleh saya maju ke depan, saya mau sampingan sama Hubab Bahiyah. Kata mereka, oh ya, fadhali Ustazah, tafadhali. Saya duduk, saya sholatnya persis samping Hubab Bahiyah. Selihna Hubab, ya hayya bi Halimah. Udah tuh saya sholat. Teman-teman, emang ibadah tuh nular. Saya tuh asalnya kayak ketika sholatnya tuh kan panjang tuh bacaan-bacaannya. Saya sampai mikir, apa ntar aja ya bangunnya kalau udah mau deket ruku. Yang ketawa ngerasa pernah nih. Kok kayak familiar ya itu ya? Siapa ya itu? Ternyata kamu ya. Saya pernah tuh kayak gitu tuh. Jadi saya pikir, apa ntar aja nih. Wah bahaya nih saya pikir. Akhirnya saya pamitan sama orang-orang, saya mau deket sama Hubabah. Itu Hubabah begitu habis saya salam. Salatu jami'ah tabakumullah. Gumi, tahu Hubabah gitu kan. Ayo bangun. Bangun saya. Sampai selesai sholat hilang ngantuk saya, hilang capek saya tuh teman-teman. Hari pertama itu padahal udah badan udah kayaknya udah kelelahan banget gitu. Tapi subhanallah sebelahan orang soleh itu emang kayak baterai tuh kayak di charger gitu. Jadinya tuh sesemangat itu gitu. Sholat bahkan khusyuk, nikmat banget gitu. Sholatnya tuh nikmat banget. Sampai air mata keluar begitu aja. Mendengar firman-firman Allah dibacakan gitu. Kayak nikmat banget gitu. Habis selesai sholat sepanjang itu. Saya kemudian ngerasa, alhamdulillah ternyata emang solehah saya nih. Alhamdulillah sholat sepanjang ini loh. Sholat tasbih, sholat taraweh, lanjut witir 11 rakaat. Mana witirnya panjang-panjang kayak begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Saya tuh ngerasa kayak surga udah deket banget gitu sama saya. Hubabah noleh. Terus bilang kayak begini nih mas saya. Halimah, kita nih gimana ya nasib akhirat kita? Emang kenapa gitu Hubabah? Saya bilang gitu kan. Kata Hubabah gini. Dulu Halimah kamu tahu gak? Habib Ali Habsyi itu sholat taraweh baca 10 juz Al-Quran. Kita nih Halimah sholat begini aja udah ngerasanya kayak jadi ahli surga. Ya Allah, ya Allah. Rasanya tuh kayak yang bolehin apa ujub bentaran. Ubah ya, mendidik jiwa. Mendidik jiwa teman-teman saudaraku sekalian, mendidik jiwa. Sampai sekarang setiap kali lagi ada di kerumunan orang-orang banyak, saya kebayang-bayang ucapan Hubab Bahiyah, Halimah, kalau orang-orang suatu saat memuliakanmu nak, bukan karena kamu memang sudah seperti itu, melainkan karena Allah begitu baik menutup aib-aibmu di antara hamba-hambanya. Wasadaqat. Emang benar banget.
Mudah-mudahan Allah SWT jaga hati, jaga pemikiran, biar tetap ada di jalan mereka-mereka ini insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Pelajaran terakhir dari Hubabah Bahiyah, dan ini sering sekali saya ceritakan di mana-mana, karena memang sedalam itu pelajarannya teman-teman, tentang prinsip kehidupan, tentang apa yang seharusnya jadi prioritas, tentang apa yang seharusnya jadi prioritas dalam kehidupan kita. Satu hari saya ngisi di kajian tersebut di daurahnya Hubabah Bahiyah tentang sholat khusyuk. Saya sampaikan sholatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin yang kan itu di daurahnya Hubabah itu saya ngajarnya tiap hari beda-beda gitu. Nah, satu hari itu saya lagi menceritakan tentang sholat khusyuk. Terus saya kasih tahu tentang sholatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin yang sholat rumahnya kebakaran gak berasa. Kata beliau, al-hadni an-narul kubra. Di depan saya ada api yang jauh lebih besar sehingga api kecil ini gak terlihat di hadapan mata saya. Maksudnya beliau api neraka ya. Beliau memikirkan api neraka sampai api di dunia padahal berkobar-kobar ini. Sampai berjatuh-jatuhan kayu-kayunya. Dan beliau sholat aja teman-teman gak sadar. Gak sadar. Habis itu saya ceritakan tentang sholatnya Sayyidil Habib Abu Bakar As-Sakran. Yang sholat dioperasi. Dan beliau tidak mau. Itu beliau lakukan karena beliau gak mau sebelum operasi harus minum khamr dulu. Beliau gak mau tuh. Beliau nanyain, ini apa? Khamr, Habib, Syekh. Katanya Syekh Abu Bakar Sakran, dia bilang enggak, saya enggak mau minum khamr. Tapi engkau enggak akan kuat sakitnya. Dioperasi, digunting punggungnya, diambil penyakitnya, digunting-gunting, dirobek-robek, gimana tuh ceritanya? Siapa yang kuat gitu kan? Zaman itu belum ada obat bius, zaman dulu ini ya. Beliau kemudian bilang, kalau kalian cuman pengen bikin saya nggak sadar, saya tahu kapan nggak sadar. Kapan Bib? Kalau saya lagi sholat. Nanti saya akan sholat sunnah. Nah kalian operasi dah sesuka kalian. Jadilah beliau dioperasi lagi dalam keadaan sholat. Jadi kalau beliau ruku, dokter-dokternya pada ikutan nungging. Beliau sujud, dokternya pada ikutan ke bawah semua gitu kan. Sampai beliau habis selesai sholat. Itu teman-teman gak kelihatan meringisnya, gak kelihatan kesakitannya. Habis selesai beliau malah bilang, kalian kenapa gak nurut? Tadi tuh lagi saya sholat, tolong operasiin. Katanya dokter-dokter udah selesai, Bib, Syekh udah selesai. Kami udah selesai mengoperasikan dirimu. Insya Allah. Saya lagi cerita kayak begitu teman-teman. Beberapa contoh-contoh orang-orang yang sholatnya khusyuk. Mic saya direbut sama Hubabah Bahiyah. Saya ngajar barengan, duduk sampingan sama beliau ya. Sebelum saya harus pakai kursi ini. Zaman-zaman itu, zaman saya masih muda itu kan. Zaman saya belum sakit-sakitan. Jadilah kemudian. Mic saya ditarik sama Hubabah Bahiyah. Terus beliau bilang, mushak kata alim, mushkida. Gak gitu alimah, gak gitu. Saya bilang, gimana Hubabah? Salatuhum, hum. Salat mereka tuh salatnya mereka. Gak bakalan pernah jadi salatnya kita. Kamu bahas ketinggian mengenai salat khusyuk, kapan itu pernah jadi salatnya kita? Ya kamu berharap satu hari nanti kamu bisa sholat, apa yang terjadi kamu gak paham gitu. Padahal yang ada, ya emang benar juga ya. Yang ada sholat kita lagi nyari barang gak ketemu pas sholat ketemu. Betul gak? Nah, nyari kunci nih kita ngubek gak ketemu. Giliran sholat Allahu Akbar di atas lemari. Ya Allah. Bising banget sholat kita. Bising, berisik. Sholatnya kayak gaduh banget gitu. Ingat ini, ingat itu, ingat. Oh, Masya Allah, Masya Allah.
Saya sih bener-bener banget tuh yang diajarin ulama. Begitu habis sholat, bacaan apa yang paling bagus buat dibaca? Bukan alhamdulillah loh, tapi astagfirullah. Emang sholat kita seberantakan itu, pantasnya begitu sholat kita istighfar, mohon ampun ya Allah, sholat belum khusyuk juga. Kan begitu tuh. Begitu habis salam sholat, teman-teman, baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun. Katanya Habib Zain bin Smith. Itu salah satu orang yang saya dapetin sholatnya paling khusyuk. Saya pernah lewat depan beliau lagi sholat. Enggak kelihatan sama sekali kalau beliau ngeh sama orang yang ada di sekitar. Subhanallah. Salah satu orang yang sholatnya paling khusyuk yang pernah saya temui di atas muka bumi ini. Jadi kamu kalau nggak bisa khusyuk, jangan kamu kira orang di atas muka bumi ini sholatnya semuanya nggak ada yang pada bisa khusyuk. Enggak. Kita doang yang kayak gitu. Kita iya. Tapi para wali-walinya Allah, para ulama-ulamanya Allah, sholat mereka khusyuk-khusyuk, teman-teman. Hubabah Bahiyah kemudian bilang, Halimah, itu gak bakalan pernah jadi sholatnya kita, kamu bahasnya ketinggian. Mungkin maksudnya adalah sholatnya kalian ya. Karena sholatnya Hubabah Bahiyah memang sekhusyuk itu. Terus saya ngasih tahu kemudian. Nih ya Halimah, kalau ibarat sholat itu tangganya ada 100 buat jadi sholat yang diinginkan Allah. Sholat yang standarnya Allah itu 100. Misalnya nih, yang diinginkan sama Allah. Yang Allah bilang innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu adalah sesuatu yang dapat mencegahmu dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kita sholat iya juga, ngomongin orang iya juga. Ya kan? Dan sholat iya juga, bikin dosa iya juga. Ini sholat kita nih yang bukan berarti sholatnya gak bisa nyegah. Sholat kamu belum menjadi sholat yang diinginkan Allah SWT. Ini katanya Hubabah Bahiyah, kalau sholat yang diinginkan Allah standarnya sholat tangganya nih di 100. Yang kamu ceritain tuh 5 orang-orang di tangga 98, 97. Yang ada di tangga nomor 100 tuh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sementara kita nih tangga nomor 3. Naik tangga nomor 4. Naik lagi setengah mati tangga nomor 5. Merosot ke nomor 2. Kita tuh. Kayak kadang-kadang kayak ada khusyuk-khusyuknya gitu ya. Bukan sholat khusyuk nih, tapi sholat gak khusyuk tapi masih ada khusyuk-khusyuknya dikit gitu. Kayak gitu. Kata Hubabah Bahiyah, enggak akan kita sampai kepada Allah dengan sholat kita. Kita akan sholat, kata Hubabah Bahiyah. Kita enggak akan tinggal sholat. Sholat adalah kewajiban antara kita dengan Allah SWT. Kita enggak akan tinggal sholat. Dan kita akan berusaha buat sholatnya berjamaah, biar sholatnya tidak di akhir waktu. Kita akan berusaha. Tapi berharap kita bisa sampai dicinta di sisi Allah SWT karena sholat kita itu kejauhan. Enggak dari pintu situ kita datang pada Allah SWT. Jalannya kejauhan. Kita keburu mati duluan sebelum nyampe sholat kita ke sana. Sebab kita nih masih jatuh bangun. Ya kan begitu? Saya pikir iya juga sih. Kapan ada ceritanya kita sholat dioperasi gak berasa. Orang kita itu bahkan yang kita gak tahu itu rokaat sholat kita udah 4 apa baru 3 ya. Kayaknya udah rada lama. Udah 4 kali ya. Tapi kan katanya kalau ragu suruh ngambil yang sedikit. 3 berarti nih anggap nih ya. Gitu kan sholat kita kan? Pernah gak sholat gini? Habis Fatihah rakaat kedua nih baca surat. Terus kita ingat-ingat, kayaknya rakaat pertama juga tadi baca surat ini dah. Pernah begitu? Gitulah. Jauh banget kan sholat kita sama sholat mereka. Jadi kata Hubabah Bahiyah, bukan dengan sholat khusyuk kita sampai kepada Allah Halimah. Kita tetap harus sholat, gak boleh tinggal sholat. Itu adalah perbedaan antara kita dengan orang-orang
yang tidak beriman. Kita harus sholat sebagai bagian bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad. Tapi berharap kita bisa sampai kepada Allah dengan sholat kita, enggak gitu kata Hubabah. Saya pun sebagai murid yang juga guru, tapi kan saya muridnya Hubabah ya. Jadi saya tanya, Hubabah, kalau gitu dengan cara apa kita bisa sampai kepada Allah? Menurut Hubabah nih, kita nih sekarang nih, zaman sekarang nih, nyampe kepada Allahnya dengan cara apa? Lewat jalan yang mana? Hubabah ya senyum lebar. Kemudian beliau bilang, ma'ana nabi ya khair nabi. Kita punya nabi seindah-indah nabi. Kita punya nabi seindah-indah nabi. Wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan indah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu untuk terus-terusan mengetuk-ngetuk pintunya. Kita hanya perlu terus-terusan memanggil-manggil namanya hingga beliau kelak mengenali panggilan kita dan membukakan pintu untuk kita. Kalau beliau sudah bukakan pintu, kamu akan dipandu, kamu akan dibawa menuju Allah. Saya jadi faham. Tapi satu pertanyaan lagi. Saya tanya lagi sama Hubabah ya. Untungnya nih, alhamdulillah, saya bersyukur. Saya adalah pembelajar yang mudah-mudahan cukup baik. Sehingga ketika ada hal-hal yang perlu saya tanyakan, saya pun menanyakan hal tersebut. Saya tanya lagi sama Hubabah ya. Hubabah, gimana caranya? Saya mengetuk-ngetuk pintunya dengan cara apa, Hubabah? Apa yang paling diinginkan oleh baginda, apa yang diinginkan oleh Allah untuk saya lakukan? Biar dianggap ngetuk-ngetuk, biar dianggap manggil-manggil, nih caranya gimana? Saya nggak mau ngarang-ngarang kayak banyakin sholawat, banyakin baca maulid, banyakin ngajar, nggak tahu saya. Jadi saya nanya nih sama ahlinya. Hubabah yang ngasih tahu itu mestinya harus tahu juga dong caranya untuk memanggil-manggil. Kaifa unadi, saya bilang, gimana cara saya? Kaifa agra babah, gimana cara saya buat ngetuk-ngetuk pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hubabah Bahiyah kemudian menjawab, ahibbahu kama tuhib ahad. Cintai Nabi sebisa kamu mencintai seseorang. Rindui Nabi sebisa kamu merindukan seseorang. Halimah, kamu pernah gak kangen sama orang? Kamu cinta sama seseorang yang membuat kamu lihat apapun ingat sama dia? Pernah. Jadikanlah orang itu adalah Nabimu Muhammad. Kamu pernah merindukan seseorang sampai setiap kali rindu mengalir air mata kerinduan kepada orang tersebut? Pernah. Kalau gitu jadikanlah itu adalah Nabimu Muhammad. Setiap kali rasa hatimu bergetar mencintainya, setiap kali rasa hatimu rasanya kacau balau karena rindu padanya, saat itulah kamu sedang mengetuk-ngetuk pintunya. Ilmu besar dari Hubabah Bahiyah. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan. Insya Allah. Belajar banyak hari ini, belajar tentang tawadu, belajar tentang tidak sombong, tahu diri, belajar tentang husnudzon sama orang lain, suudzon pada diri sendiri. Belajar tentang apa lagi tadi?
Ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang memang ketika kita bersama dengannya hilang semua susah-susah kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kebaikan-kebaikan pada kita sekalian insyaallah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat buat kita. Kita bisa jadi orang-orang yang menjadikan beliau-beliau seindah-indah teladan dalam kehidupan kita insyaallah. Kita bisa menjadi hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia dalam kehidupan dengan kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia dalam hidup kita karena kita adalah hambanya Allah dan kita adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita bacakan suratul Fatihah kepada Hubaba Bahia yang kabarnya beliau meninggal dunia di usia 110 tahun. Annallaha yaghfir laha wa yarhamha wa yataghashaha birrahmah wal maghfirah. Uskunhal jannah birahmatihi sya'allahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi hurmatil Fatihah, barakatil Fatihah. تفتح لنا أبواب الخير تعامل لنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمحن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمر وصحة في الجسد سعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم عافنا من بلائك وأوزئنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك اللهم وما قضيت لنا من أمر فاحفظ علينا فيه العقل والدين اللهم وما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya mohon keberkahan suratul Fatihah untuk guru saya almarhumah Ustadzah Khadijah Al-Hinduan Darul Lughah wa Da'wah. Hari ini haul beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, membahagiakan beliau dalam alam barzahnya. Ustadzah Khadijah Al-Hinduan, أن الله يغفر لها ويرحمها ويعلي درجاتها في الجنة وينفعنا بركاتها وأسرارها وأنوارها وعلومها من وفاتها في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa nanti tanggal 9 Muharram berarti jatuhnya hari Sabtu. Puasa namanya puasa hari Tasyu'a. Tanggal 10-nya yaitu hari Minggunya, selain puasa itu juga merupakan hari yang sangat mulia. Banyakin doa, banyakin zikir. Salah satu dari zikirnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca 70 kali kemudian diiringi dengan doanya. Itu adalah alhamdulillah mil al-mizan muntahal ilmi wa mublighur ridha zinatal arsy ila akhir. Baca 7 kali. Kemudian hari itu juga teman-teman saudaraku sekalian, jangan lupa juga untuk, mungkin boleh disampaikan dari sekarang, disunahkan kepada kepala keluarga untuk meluaskan belanja bagi istrinya. Sampein sama suaminya. Saya sebagai penyampainya 10% bolehlah.
Enggak ya, enggak. Jadi silahkan itu teman-teman saya sekalian, dan yang pada punya anak tanggal 10 banyakin kasih uang jajan ke anak-anaknya. Itu teman-teman, hadisnya mengatakan man wassa ala iyalihi yawma asyura wassa Allahu rizqah. Siapa yang nambahin uang jajan ke keluarganya, anak-anaknya, cucunya gitu ya, yang biasa kamu kasihin uang belanja, uang jajan, itu katanya Nabi Muhammad, maka Allah akan meluaskan rezeki baginya. Jadi kamu nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut, gitu ya, keluarin insya Allah. Dan juga sedekah. Hari itu banyakin sedekah, terutama kepada anak-anak yatim. Dan juga silahkan usap kepalanya anak yatim. Ustazah, anak yatim yang diusap itu batas usianya berapa? Batas usianya sampai balik kalau untuk diusap kepala. Tapi kalau untuk santunan sampai dengan mereka mandiri. Ya. Karena walaupun udah balik SMP, SMA kan perlu juga dapat santunan kalau memang dia masih belum bekerja gitu. Nah itu jadinya silahkan diamalkan ini semuanya, insya Allah. Banyakin doa, jangan lupa doain saya juga. Baik, terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.